Halo teman-teman, kembali lagi di channel Maulia Soleman. Di video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk para pecinta koi di dalam menghadapi musim pancaroba ini. Musim pancaroba itu sekitar bulan 5 sampai bulan 7 atau bulan 8 ya. Jadi kita harus persiapkan karena di sini itu rawan banget untuk ikan koi kita itu mati ataupun sakit. Nah, kita bagi dua dulu persiapan-persiapan apa saja untuk menghadapi pancaroba ini. Yang pertama adalah pencegahan, yaitu kita meningkatkan kualitas air, meningkatkan stamina ikan, meningkatkan kualitas bakteri dan lain-lainnya. Itu adalah di masa pencegahan. Dan yang kedua adalah di masa pengobatan. Ini terjadi ketika ikan kita itu ada yang sakit, entah itu jamur, entah itu white spot, entah itu mungkin kutu atau mungkin penyakit lainnya. Jadi kita harus persiapkan hal-hal apa saja yang perlu ada di penyimpanan kita lah, hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan. Jadi sebelum hal itu terjadi, yaitu koinnya sakit atau koinnya ada yang lemas dan kawan-kawannya, kita harus siapkan peralatan-peralatannya. Nah, sebelum lanjut, ini kita mau mengingatkan ya teman-teman. Jadi ini adalah apa yang akan kita tampilkan nanti ini, merek-mereknya atau jenis-jenisnya. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis lain yang ada di luaran sana. Ini yang kebetulan kita temukan saja di tempat ikan hias yang dekat rumah kita. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis lain yang mungkin lebih bagus dan mungkin lebih efektif. Itu bergantung dari teman-teman yang lain ya. Jadi kalau teman-teman punya saran, punya pengalaman lain, bisa di komen di bawah supaya teman-teman yang lain yang melihat video ini punya wawasan lebih banyak tentang alat-alat atau obat-obat yang bisa dipakai untuk pencegahan penyakit dan untuk pengobatan penyakit ikan koi. Nah, sebelum kita mulai ke fase pencegahan, kita unboxing dulu paketan dari Kediri. Ini kita beli online dari Kediri karena apa yang akan kita beli ini itu ternyata kita pas cari-cari di tempat ikan hias itu tidak ada. Jadi ya mau nggak mau kita beli secara online dan lumayan mudah dan murah kok teman-teman. Jadi ada alternatif lain lah, selain kita muter-muter di tempat ikan hias, kita juga bisa beli di toko online. Nah, ini dia barangnya. Ada dua barang yang kita beli dari Kediri secara online. Kira-kira teman-teman bisa nebak apa itu? Ya, yang pertama ini adalah Inroflox 25. Ini untuk fase pencegahan, dan sebenarnya ini juga bisa buat untuk fase pengobatan sih, tapi kita bikin ini sebagai fase pencegahan. Nah, bisa teman-teman lihat ya, itu ada kandungannya, kegunaannya, dan itu ada dua hal yang bisa dilihat, yaitu untuk pencegahan dan untuk pengobatan. Untuk pencegahan itu 2-4 gram per 1 kg pakan. Untuk pengobatan 4-6 gram per 1 kg pakan. Nanti kita akan praktekkan videonya di belakang ya teman-teman. Jadi tetap stay sampai akhir videonya ya. Nah, ini adalah paketan kita yang kedua berbentuk botol. Jadi isinya adalah jelas, isinya adalah cairan. Namanya adalah Biolacto. Nah, ini juga sebagai pencegahan. Kalau teman-teman lihat sih bentuknya seperti Yakult ya, karena ini juga adalah bakteri baik untuk mengurai amonia, untuk mengurai hasil-hasil pencernaan dari koi dan melancarkan pencernaan koi. Nah, di sini tertulis kandungannya dan cara pemakaiannya.
Untuk pakan kita masukkan 5 cc per kilogram pakan. Untuk kolam 2 sampai 5 ppm. ppm itu part per million. Jadi untuk satu part bagian itu dilarutkan dengan air 1 juta bagian. Nah, part per million ini artinya misalkan kita punya 1 tetes biolakto, itu harus dicampurkan dengan 1 juta tetes air. Jadi itu artinya 1 part per million. Nanti kita akan praktekkan seberapa banyak biolakto yang harus kita taruh di kolam dengan ukuran kolam kita yang sekitar 3,75 ton atau 3,75 meter kubik. Seberapa banyak nanti kita akan takar dan teman-teman bisa lihat di video di belakang ya. Jadi tetap stay dan jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita masuk ke fase pengobatan. Kita menyimpan luka stop. Di sini berguna untuk mengobati luka, untuk borokan, sisik lepas, dan untuk mungkin jamur juga ini bisa. Jadi kita sediakan luka stop. Yang kedua ada biotik. Di sini juga untuk mengobati badan merah, terus sirip rusak dan kawan-kawannya. Di belakangnya ini ada dosisnya, yaitu 5 gram per 500 liter air. Tapi nanti harus diganti ya teman-teman. Jangan sampai airnya nggak diganti, nanti itu akan merusak ikannya. Kemudian kita sediakan PK juga, PK Blue ini bisa dicari di apotek. Jadi kita sediakan ini untuk membersihkan ikan sebelum karantina. Kemudian ini ada garam ikan, ya garam krosok lah namanya. Ini garam yang non yodium ya teman-teman. Jadi bisa beli per kilo, bisa beli per 1 karung juga bisa. Ini gunanya untuk meningkatkan kadar salinitas air, supaya ikannya itu tidak tidak kaget lah untuk di airnya, karena salinitas ikan itu sekitar 9 dan salinitas air tawar itu sekitar 0. Oke, kita akan praktek untuk mencampurkan Enroflox ke pakan, yaitu sebagai pencegahan. Di sini tertulis untuk pencegahan 2 sampai 4 gram per 1 kg pakan. Nah, untuk yang saya taruh itu pakannya sekitar 250 gram. Jadi Enrofloxnya sekitar 1 gram. Ya mungkin sekitar segini ya teman-teman. Kalau ada timbangan lebih bagus, tapi ini hanya diperkirakan saja. Ini 1 gram. Jadi akan kita campurkan dengan pakan yang akan kita berikan selama 2 sampai 3 hari kepada ikan koi. Oke, kita campurkan dulu supaya merata. Nanti kita akan tambahkan sedikit air supaya bubuk-bubuk Enrofloxnya itu menyatu dengan pakan. Oke, kita tambahkan dulu air secukupnya, jangan terlalu banyak supaya dia tidak terlalu basah. Jadi jangan banyak-banyak, dikit saja supaya ya biar menyatu saja bubuk-bubuk Enrofloxnya. Oke, ini Enrofloxnya udah tercampur dengan sempurna, agak basah dikit-dikit ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita langsung berikan kepada ikan koi kita supaya nanti bisa meningkatkan antibodi dan melancarkan pencernaan ikan koi kita. Nah, ini masih ada sisa, nanti kita akan berikan selama 2-3 hari. Jadi ini kita tutup aja, nggak apa-apa. Jangan sampai lebih dari 2 atau 3 hari ya teman-teman, mungkin bisa menjamur nanti pakannya. Nah, setelah sekitar berselang mungkin ini 2 minggu setelah kita kasih Enroflox, ini kita akan kasih biolakto.
Kenapa nggak langsung? Karena Inroflox itu antibiotik dan Biolacto ini probiotik, jadi jangan berbarengan ya teman-teman. Ini dosisnya kita kasih sebanyak 1 tutup botol. Nanti kita akan kasih di deskripsi perhitungannya gimana ya, supaya teman-teman bisa tahu lebih jelasnya. Nah, untuk 1 tutup botol ini kita akan taruh di setiap chamber, supaya ini akan meningkatkan kualitas bakteri-bakteri pengurainya. Jadi akan memudahkan untuk ikan mencerna kotoran-kotoran ikan koi, jadi akan cepat terurai lah, dan bakterinya bisa lebih sehat dan lebih bagus ya. Kerjanya sama seperti Yakult lah ya, jadi ini bisa sebagai dalam tanda kutip dibilang bakteri baik lah, untuk menambah bakteri baik sebagai pengurai di kolam kita. Oke, semuanya udah selesai. Ini kita cuma mau ngasih tahu teman-teman aja. Kalau saya berdiri di sini itu ikannya nggak mau naik, karena di mereka itu sebenarnya sering dikasih makan di sini. Jadi kalau saya pindah ke sini, mereka akan segera naik. Itu adalah tips, salah satu tips lah supaya ikan kita itu jinak juga. Jadi jangan ngasih makannya itu di sembarang tempat. Kita kasih satu spot, jadi ikannya itu udah tahu di mana dia akan makan. Kita balik lagi ke tempat tadi, mereka kan langsung masuk teman-teman. Lihat, mereka nggak ada yang berani ke atas. Adalah 1-2 tapi nggak agresif lah. Nanti kalau kita pindah lagi ke tempat semula, ke tempat yang biasa mereka dikasih makan, nah mereka akan naik dengan sendirinya dan langsung minta dikasih makan. Itu sekedar tips saja supaya ikan-ikan teman-teman itu jinak, jadi mereka harus tahu di mana mereka harus makan. Oke, segitu aja video dari kita, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa yang paling penting adalah subscribe channel kita ya teman-teman. Oke, segitu aja, dadah.